Hai anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Tapi pun. Baik, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat bukan? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan semangat dalam menjalankan kegiatan belajar bersama Bapak Dede Irawan dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Marilah sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Mudah-mudahan dengan doa hari ini kita diberikan kekuatan, diberikan semangat dan motivasi dalam belajar. Dan kemudian jangan lupa kalian mengisi daftar hadir melalui grup WA dengan memberikan emoji angkat tangan atau menjawab salam yang Bapak sampaikan. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, mengenal tujuan dan fungsi cerita pendek. Yang kedua, yaitu mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca ataupun didengar. Salam hangat dan semangat. Apakah kalian tahu apa yang akan kita pelajari pada kesempatan ini? Ya, betul sekali. Jadi kita akan belajar tentang teks cerita pendek atau cerpen. Baik, secara garis besar, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama. Itu apa pengertian cerpen? Yang kedua, yaitu apa tujuan penulisan cerpen? Dan yang ketiga, itu adalah apa itu fungsi cerpen. Mari kita bahas satu persatu terkait apa itu pengertian cerpen. Yang pertama, itu bisa kalian lihat, cerpen itu secara singkat dapat kita artikan adalah merupakan sebuah cerita yang pendek. Kemudian yang kedua, secara konseptual, cerpen adalah bentuk karya fiksi yang berisikan tentang kisah manusia serta seluk-beluknya yang disampaikan melalui tulisan yang pendek. Kemudian yang selanjutnya, cerpen itu biasanya bisa kita selesaikan dalam sekali baca atau sekali duduk. Dan cerpen juga biasanya ini berisi tidak lebih dari 10.000 kata atau tidak lebih dari 10 halaman. Yang pembahasan selanjutnya yaitu terkait apa tujuan teks cerita pendek. Setiap penulis itu pasti memiliki tujuan yang berbeda-beda. Namun, mari kita lihat apa yang Bapak dapatkan terkait dengan materi tersebut. Mari kita lihat. Yang pertama, teks cerita pendek itu adalah untuk menyampaikan ide dan gagasan penulis melalui tulisannya. Yang kedua, itu adalah untuk menghibur dan memikat pembaca melalui tulisan. Yang ketiga, itu adalah biasanya memberikan pengetahuan, ajaran, atau sebagai ilmu pengetahuan yang disampaikan penulis melalui tulisan. Baiklah, mari kita lanjutkan pembahasan.
terkait apa itu fungsi teks cerita pendek. Secara bentuk, teks cerita pendek itu menggambarkan tema, tokoh, penokohan, alur, sudut pandang, dan amanat yang terdapat di dalam cerita pendek. Kemudian, fungsi teks cerita pendek secara sosial yaitu menceritakan kisah atau peristiwa yang berfungsi untuk menghibur halayak. Baiklah, untuk lebih mendapatkan pemahaman terkait dengan pengertian teks cerita pendek, tujuan teks cerita pendek, dan fungsi teks cerita pendek, kalian bisa mencari referensi materi lain dari berbagai sumber yang relevan. Kemudian, jika ada pertanyaan, kalian bisa mengajukan di kelas grup WA dan melaksanakan kegiatan diskusi agar kalian mendapatkan pemahaman yang lebih terkait materi yang disampaikan hari ini. Kemudian, untuk meningkatkan pemahaman kalian terkait materi yang kita pelajari hari ini, mari kita berlatih untuk meningkatkan pemahaman kalian kembali, yaitu kalian mengerjakan aktivitas kegiatan latihan 1 dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, silakan kalian baca dengan cermat teks cerita yang berjudul Gadis Kecil Berhati Emas karya Guru Saputra. Kemudian yang kedua, silakan kalian menyimak cerita dari YouTube yang akan Bapak bagikan linknya melalui grup WA. Pilih salah satu di antara keduanya. Kemudian jika menurut kalian kedua cerita tersebut kurang menarik, kalian boleh mencari cerita yang kalian sukai dari berbagai sumber yang relevan. Kemudian setelah kalian memilih salah satu cerita tersebut, kalian kerjakan latihan soal yang ada di bawahnya. Baik, pasti kalian sudah paham dengan tugas yang Bapak sampaikan tadi. Silakan kalian kerjakan secara mandiri atau berdiskusi melalui grup WA. Kemudian nanti Bapak akan mengirimkan lembar kerja secara detail dalam bentuk dokumen beserta bahan ajar dan media pembelajarannya. Silakan kalian pahami, cermati, dan kerjakan tugas tersebut dengan baik dan bertanggung jawab. Kemudian Bapak akan mengamati kegiatan diskusi yang kalian lakukan di grup WA dan memberikan penilaian. Baik, dengan kalian sudah mengumpulkan semua tugas di grup WA, maka hal tersebut menandai berakhirnya pembelajaran Bahasa Indonesia untuk pertemuan kali ini. Dan rangkuman yang kalian berikan serta kegiatan refleksi sudah sangat baik. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang unsur intrinsik pembangun karya sastra. Mari sebelum kita mengakhiri pertemuan pada kesempatan ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari berguna dan bermanfaat untuk kemudian hari. Berdoa mulai. Selesai. Baik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.